Saya akan melanjut penjelasan dari code programnya. Di sini kode aplikasi publisher yang kami buat itu menggunakan Spring Boot dengan dependensi Spring Boot Starter AMQP. Ini digunakan untuk membuat konfigurasi pada RabbitMQ sebagai brokernya. Kemudian Spring Boot Starter Web, dependensi ini digunakan untuk proses pembuatan konfigurasi REST API seperti routing. Kemudian pada bagian Spring Retrieve digunakan untuk memastikan koneksinya ke broker. Contohnya, ketika salah satu instance nanti mati atau down, maka dependensi ini akan berusaha atau melakukan penghubungan ke instance lainnya. Selanjutnya kita ke aplikasi properties. Pada bagian ini berfungsi untuk membuat akun atau mengisi akun yang dimana ada username dan password di RabbitMQ-nya. Selanjutnya kita pergi ke constant.java. Pada bagian ini berfungsi untuk mendefine key name, routing key, dan exchange. Di mana key names yang kami buat itu ada dua, yaitu payment key dan top up key. Kemudian untuk routing key-nya ada payments dan top up. Kemudian untuk exchange-nya kami membuat namanya bank_del. Kemudian kita ke Rabbit configuration. Pada bagian ini kita membuat sebuah configuration di mana agar Spring dapat mengcompile dan membaca kelas tersebut sebagai sebuah konfigurasi. Kemudian ada admin, ini berguna untuk membuat sebuah objek. Selanjutnya di sini kita membuat sebuah key dari payment dan top up-nya, di mana key-nya bernama payment key dan top up key, dan durable-nya adalah true. Maksud dari durable sama dengan true ini memberitahu bahwa key payment atau top up akan melakukan proses penyimpanan pada disk sebelum proses message. Sehingga ketika broker mati atau restart, message akan tetap tersimpan dan tidak hilang. Selanjutnya kita membuat exchange object. Kemudian kita membuat binding objeknya yang dimana binding objek ini mengambil routing dari key-nya. Kemudian kita membuat Pojo ke JSON converter. Selanjutnya kita membuat connection pool ke clusternya, yang dimana di sini akan men-set username dan password, dan kemudian port di RabbitMQ-nya kami membuat dua instance, yaitu instance 1 dan 2, yang dimana ada yang pertama itu localhost 5672 dan localhost 5673. Selanjutnya kita membuat sebuah Rabbit template-nya. Kemudian pada bagian message template ini kami membuat dua kelas, yaitu payment.java dan topup.java. Pada bagian ini ada dua atribut pada bagian payment Java, yaitu atribut nomor rekening dan payment token, yang dimana di sini akan getter dan setternya. Selanjutnya pada topup.java di sini kami membuat atributnya hanya satu, yaitu top up token. Kemudian kita lakukan setter dan getternya. Kemudian pada bagian mservice.java kita mengambil sebuah
Rabbit template. Mengambil sebuah Rabbit template, terdapat sebuah function yang digunakan untuk mengirim message ke broker. Function tersebut memiliki nama send message request yang akan menerima parameter objek atau message object yang kami gunakan, kemudian add retrievable ini berfungsi ketika ada exception seperti koneksi down atau mati, maka function ini dapat diulang sebanyak 10 kali setiap 5 detik. Kemudian sampai function ini dieksekusi, jika dalam 5 detik tidak berhasil dieksekusi, maka function ini akan memanggil otomatis dengan anotasi recover. Di dalam sebuah function, terlebih dahulu melakukan validasi terhadap message objeknya. Proses validasi ini bertujuan untuk melihat apakah proses tersebut berupa payment atau top up. Setelah melakukan validasi, maka akan melakukan pengiriman message ke broker melalui function cover and send, di mana function tersebut meminta 3 parameter, yaitu exchange, kemudian routing key, dan juga message object. Function convert and send ini juga sebelum melakukan pengiriman ke message, dia akan melakukan konversi payload dari POJO ke JSON. Selanjutnya pada bagian message service controller ini diambil dari message service-nya. Kemudian kita melakukan post mapping yang dimana URL-nya berupa underscore payments, garis miring payments. Kemudian ada juga top up, di mana pada bagian ini kita mengirim message payment-nya atau message top up-nya pada payment data dan top up datanya. Jika pesannya dikirimkan dari setelah kita run, maka akan muncul pesan sending payment message to broker. Sama halnya pada payment dan top up, kemudian dia akan mengirim respon berupa published payment message, yang dimana statusnya credited jika dia bernilai true. Jika dia bernilai false, maka akan terkirim message unable to publish payment message, dan statusnya not found. Sama halnya pada payments, pada top up juga muncul demikian. Jika bernilai true, maka publish top up message, kemudian statusnya created, dan jika dia bernilai false, maka message-nya akan muncul unable to publish top up message, yang dimana statusnya not found. Selanjutnya pada bagian ini kita mengimport sebuah Pika, di mana itu membuat koneksi dan konfigurasi ke broker. Kita juga mengimport JSON dan konstannya. JSON-nya untuk mengambil data dari payload message. Kemudian konstannya data ini kita ambil berupa route key-nya, yang dimana payments dan top up. Exchange name-nya adalah Bengdel, dan key names-nya adalah payment key dan top up key. Selanjutnya
kita akan membuat sebuah message callback yang digunakan untuk memproses message dari broker. Kemudian kita membuat sebuah ke sistem mana dia akan memprint receive dan sukses saving to database to DB. Di sini akan terkirim sebuah ACK ke brokernya. Jika dia bernilai true, maka akan mendefine sebuah gradients dan mendefine sebuah multi parameter yang dimana akan masuk ke kode yang tadi telah dibuat itu 5672 ke instansi pertama. Kemudian kita membuat koneksi ke broker melalui metode blocking connection. Kemudian kita define maximum consumer message process atau QoS. Kemudian consumer ini hanya akan mengkonsumsi satu message per ronde. Jadi setiap rondenya hanya dilakukan konsumsi hanya sekali, secara bergantian. Kemudian kita mendeklarasi sebuah exchange yang dimana nilainya durable-nya sama dengan true seperti yang sudah saya jelaskan tadi, durable true. Kemudian kita mendeklarasikan sebuah key consumer ke consumer want to untuk dikonsum. Sama untuk pada bagian ini akan diambil sebuah key names-nya. Kemudian kita membanding exchange with key dan routing key-nya. Jadi routing key-nya akan digunakan di sini. Kemudian kita memulai basic consume with auto ACK. Auto ACK-nya bernilai false karena ACK-nya akan dibuat secara manual seperti pada bagian atas tadi. Di sini akan dibuat ACK-nya secara manual. Kemudian di sini akan di print mengkonekkan jika terjadi sebuah masalah pada instansinya. Kemudian jika setelah lama mengkonekkannya tidak berhasil, maka akan di stop. Kemudian muncul message berupa stop it keyboard interrupt, consumer stop it consuming. Kemudian akan pada bagian ini selanjutnya akan berusaha untuk mengkoneksikannya terus-menerus. Selanjutnya untuk demo aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini, oke, baiklah di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara program kami berjalan dan kemudian bagaimana cara Anda bisa menggunakan program yang telah kami buat ini pada laptop Anda. Yang pertama, Anda bisa langsung mengunjungi link GitHub yang telah kami sediakan nantinya pada YouTube kami. Kemudian di sini Anda bisa lihat bahwa hardware spesifikasi yang kami gunakan untuk menjalankan proyek ini apa. Kemudian ada disclaimer-nya juga dan software yang harus Anda miliki pada perangkat Anda. Yang pertama itu RabbitMQ, Docker image-nya. Kemudian ini Visual Studio Code atau IDE yang Anda pakai. Kemudian yang ketiga itu Java dan Python environment pastikan sudah terinstall pada perangkat Anda ataupun laptop Anda. Kemudian web browser seperti Opera GX atau Chrome ataupun Mozilla terserah. Yang kelima itu Postman dan yang terakhir adalah Docker. Dockernya bebas. Jika Anda menggunakan Windows base juga tidak masalah, ataupun menggunakan Linux base seperti Docker pada Ubuntu juga tidak masalah. Itu bergantung pada mesin dan kenyamanan Anda masing-masing. Nah, setelah Anda mendownload file consumer dan publisher yang telah kami sediakan di link GitHub ini, maka yang pertama-tama Anda buka dulu file-file tersebut pada masing-masing
IDE Anda atau Visual Studio. Dalam hal ini kami menggunakan Visual Studio Code seperti ini. Anda buka satu-satu bagian, misalnya untuk publisher sebelah kanan, untuk consumer di sebelah kiri. Selanjutnya pastikan Dockernya sudah berjalan di perangkat Anda seperti ini. Di sini Dockernya sudah berjalan, namun tidak ada kontainer yang sedang berjalan juga. Dan pastikan ada image dari RabbitMQ 3 manajemen di perangkat komputer Anda atau laptop Anda. Selanjutnya, Anda bisa langsung ke file consumer tadi di sini. Kemudian Anda bisa langsung copy pastekan yang perintah Docker di bawah ini untuk membuat file consumer kami dapat berjalan pada Docker yang Anda gunakan. Selanjutnya di sini kami sudah membuatnya, yaitu kami namai dengan worker script. Selanjutnya untuk setting dari clustering RabbitMQ. Nah, di sini Anda langsung bisa copy pastekan saja perintahnya ke publisher, ke file publisher-nya tadi. Kalau Anda menggunakan VS Code sebagai IDE Anda bisa langsung ke terminal, new terminal, kemudian pastekan perintah Docker-nya di terminal seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka dia sudah berjalan. Maka Anda tunggu saja prosesnya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk mengeksekusi bagian yang kedua. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, Anda langsung bisa lihat. Jika Anda menggunakan Docker Desktop, Anda langsung bisa lihat di aplikasi Docker Desktop-nya, apakah Habit 1-nya sudah berjalan. Di sini Habit 1-nya masih belum berjalan. Kita lihat ke Habit 2. Nah, di Habit 2 sudah mulai berjalan. Kembali ke Habit 1 lagi. Nah, di sini jika Anda sudah melihat tampilan seperti ini, bahwa RabbitMQ Manajemennya sudah berjalan, maka Anda bisa langsung open in browser untuk memastikannya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa RabbitMQ Rabbit 1, instance 1 dan Rabbit 2-nya sudah berjalan pada browser. Nah, dapat kita lihat bahwa ketika kita membuka manajemen UI dari masing-masing instance atau masing-masing RabbitMQ, kita dapat melihat bahwa masing-masing RabbitMQ ini sudah terhubung dengan karakteristik bahwa akan tampil 2 node pada RabbitMQ. Selanjutnya, untuk kita dapat menggunakan kebijakan high availability dari RabbitMQ, kita dapat copy perintah yang di bawah, perintah Docker di bawah ini, kami sudah sediakan ke masing-masing instance yang ada di Docker Anda, masing-masing instance RabbitMQ yang ada di Docker Anda seperti ini. Nah, ini kebetulan metodenya sudah deprecated. Kita tidak bisa lagi sebenarnya menggunakan Erlang cookie, tapi untuk kebutuhan dari demo aplikasi, maka kami membuatnya menggunakan Erlang cookie. Selanjutnya, kita dalam mengimplementasikan clustering, contoh sederhananya juga kita akan menggunakan queue mirroring. Artinya nanti di masing-masing instance pada Rabbit 1 dan Rabbit 2 akan melakukan, sebelum memproses message, maka akan melakukan proses copy paste message terhadap instance. Misalnya, jika ada message yang masuk ke instance 1 atau Rabbit 1, maka instance 2 juga akan menerima message tersebut dengan cara mirroring tadi atau proses copy paste tadi. Nah, di sini untuk proses mirroring juga kami sudah sediakan. Anda tinggal copy paste untuk perintahnya. Langkah terakhir adalah untuk menjalankan file worker-nya. Jika Anda menggunakan
Visual Studio Code, maka Anda langsung bisa memulai terminal baru saja seperti ini. Kemudian mengeksekusi program yang ada di bawah ini. Jadi di sini saya bedakan dulu. Copy. Nah, di sini untuk bagian sebelah kiri itu adalah worker untuk instance habit 1, nanti bagian sebelah kanan adalah worker untuk instance habit 2. Oke. Nah, berikut ini adalah tanda ketika masing-masing worker sudah terkoneksi dengan masing-masing instance dari RabbitMQ. Kemudian kita jalankan file publisher-nya di sini. Karena di sini sudah terdapat notifikasi bahwa publisher sudah berjalan pada 80-80. Selanjutnya kita akan melakukan sesi testing di mana menggunakan Postman, di mana ketika saya memanggil endpoint misalnya seperti /payments dan mengirimkan data berupa JSON, maka worker ini akan mengkonsumsi secara bergantian. Nah, untuk ngecek API-nya, kami di sini menggunakan Postman. Jika teman-teman atau menggunakan aplikasi yang lain seperti Visual Studio Code juga bisa. Yang penting Anda menghubungi endpoint yang kami sediakan. Ini agak lama, mungkin karena jaringan. Nah, di sini saya mencoba untuk mengirimkan message ke endpoint /payment, di mana endpoint /payment seperti yang sudah dijelaskan teman kami Alex tadi akan menerima 2 buah atribut, yaitu nama rekening dan payment token. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa consumer setelah masing-masing terkoneksi ke masing-masing instance di RabbitMQ-nya. Kemudian ketika terjadi request dari klien ke publisher, maka publisher akan mengirimkan message ke broker. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kita telah mendapat message-nya di worker 1. Nah, untuk ronde pertama, worker 1 lah yang mengkonsumsi message-nya. Namun jika ada message misalnya kita ganti atributnya menjadi 2 seperti ini, maka untuk ronde berikutnya yang akan mengkonsumsi message-nya adalah worker 2. Nah, hal ini dimungkinkan karena yang pertama tadi masing-masing instance, baik instance 1 ataupun instance 2 pada RabbitMQ sudah tersinkronisasi secara otomatis, sehingga baik publisher hanya mempublish ke instance 1, maka instance 1 atau instance yang lainnya dapat melakukan sinkronisasi terhadap instance 1 dan mendapatkan message yang sama. Kemudian
untuk demo berikutnya kami akan mendemokan bagaimana sistem yang kami bangun dapat menghandle message meskipun salah satu service misalnya worker 1 itu down. Di sini kita hapus dulu untuk worker 1-nya. Nah, di sini kita asumsikan bahwa worker 1 mengalami masalah sehingga dia down. Kita remove. Nah, di sini kita lihat bahwa worker 1 sudah tidak lagi berjalan. Kemudian namun kita akan mengirimkan request yang baru dan melihat apakah message-nya tetap akan diproses ataupun berhenti. Nah, di sini telah berjalan bahwa publisher masih tetap dapat mengirim request ke broker atau mengirim message ke broker, dan yang mengkonsumsi di sini hanyalah worker 2. Nah, publisher di sini mengirim message-nya itu masih ke instance 1. Namun dengan adanya sinkronisasi tadi, maka instance dari ataupun worker 2 yang mengkonsumsi instance habit 2 masih akan tetap mengkonsumsi message yang sama. Disinilah high availability dari habit MQ. Misalnya ada request yang masuk seperti dari nomor rekening yang lain 004, maka yang akan tetap mengkonsumsi message tersebut adalah instance yang kedua atau worker 2. Seperti ini. Kemudian demo berikutnya adalah bagaimana jika dua broker itu mengalami kendala. Misalnya salah satu broker seperti habit 2 itu habit 1 itu mengalami down. Kita delete di sini. Kemudian kita pastikan bahwa habit 1 sudah down. Nah, di sini habit 1 sudah not running. Kemudian kita restart. Nah, di sini sepuluh kali. Jika 10 kali tidak mendapatkan koneksi, maka dia akan menjalankan fungsi recover. Nah, di sini juga worker harus melakukan koneksi, melakukan trying connection atau waiting connection dari broker. Dapat kita lihat di sini. Nah, ketika koneksinya telah berhasil dibangun, di sini di publisher dapat kita lihat bahwa koneksi telah berhasil dibangun, created a new connection, dan mengirimkan message ke payment, mengirimkan message payment ke broker, dan juga worker juga sudah terkoneksi di sini setelah mengulang sebanyak 1, 2 kali, maka terakhir dia akan terkoneksi dan memproses message-nya. Hal ini dapat terjadi karena kami sudah mengimplementasikan mekanisme retry pada baik dari sisi consumer ataupun publisher. Selanjutnya diasumsikan masih belum ada worker yang dapat mengkonsumsi message. Namun habit 2 masih tetap berjalan dan menerima request. Kita coba untuk mengirim beberapa request ke instance habit 2. Kita mulai dari angka 1, 2,
3, 4. Nah, kemudian kita lihat di manajemen UI-nya bahwa habit 2 telah mendapatkan beberapa message, yaitu sebanyak 4 message di queue payment queue. Kemudian kita akan mengkonsumsinya message tersebut dari instance habit 1. Maka dari itu kita akan menghidupkan lagi instance habit satunya. Oke, sebentar. Oke, di sini masih. Oke, kita lihat apakah habit satunya sudah berjalan. Masih belum berjalan. Nah, di sini dia sudah berjalan. Kita melihat ke payment queue. Oke. Nah, di sini sinkronisasinya sudah otomatis. Dan dapat kita lihat di sini bahwa pada instance habit 1 sudah masing-masing terdapat 4 message. Sama dengan habit 2 karena sebelumnya dia sudah melakukan sinkronisasi. Kalau kita lihat di sini, dia sudah melakukan sinkronisasi secara otomatis yang dimana dia akan melakukan sinkronisasi pada node habit 2. Dan mirrornya sekarang adalah habit 1 karena sebelumnya mirrornya habit 1, node-nya habit 1 karena dia mati. Maka dia otomatis mengassign habit 2 sebagai node, dan ketika habit 1 hidup kembali maka dia otomatis menjadi node yang mirror yang menerima kopian dari message. Kemudian untuk mengkonsumsi message yang ini kita akan melihatnya apakah dimungkinkan. Untuk logikanya, jika tadi habit 1 mati maka tidak ada message yang masuk ke habit 1. Namun di sini kami ingin membuktikan tentang high availability bahwa ketika habit 1 mati kemudian hidup kembali, maka kita masih tetap dapat mengkonsumsi message-nya melalui mirror message-nya tadi. Di sini kita akan mencoba menghidupkan worker 1. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa worker 1 berhasil mengkonsumsi 4 message yang sebelumnya kita kirim. Di sini ada nomor rekening 001, nomor rekening 002, dan nomor rekening 003 dan 4. Nah, di sini kami membuktikan bahwa habit MQ dapat mencegah message itu tidak diproses melalui kebijakan high availability-nya. Jadi ketika salah satu instance dari habit MQ-nya mati, maka instance lain akan bertindak sebagai backup, begitu. Sekian untuk demo aplikasi dari project kami. Jika ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.